Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di mata kuliah retorika ini. Dan pertemuan sekarang kita akan membahas tentang peluang retorika profetik. Retorika profetik sendiri memiliki arti retorik profetikal. Retorika yang artinya gaya berkomunikasi, sedangkan profetikal adalah ciri dari kenabian atau ciri sifat nabi, seorang nabi, yang mana sifat seorang nabi ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya seorang nabi adalah personality yang sudah ideal secara spiritual individual dan juga memiliki kepekaan terhadap realitas sosial di sekitarnya. Retorika profetikal ini merupakan perpaduan dari ilmu profetik dan ilmu retorik. Ilmu retorik yang memiliki semangat etos, apos, etos, logos, dan patos. Sedangkan ilmu profetik oleh Kunto Wijoyo memiliki 3 aspek, yaitu aspek humanis, liberasi, dan transendensi. Kenapa retorika profetik bisa ada? Ini dikarenakan pada waktu revolusi industri atau Renaissance di barat, ada beberapa kekeosan yang mengakibatkan cara berkomunikasi seorang manusia itu tergantung terhadap manusia tersendiri. Maka kepribadian, karakter, dan watak seseorang dapat dinilai dari perkataan dan ucapannya. Maka ucapan itu, gaya berbahasa itu bisa dilihat dari, bisa menggambarkan tentang karakter seseorang tersebut. Maka ilmu profetik hadir untuk menanggulangi komunikasi-komunikasi yang menyebabkan pemaki-makian, berkata-kata kasar, menghujat, memfitnah, mengejek, melecehkan, yang dapat mencitrakan seseorang itu menjadi citra yang buruk atau tidak berbudi. Ilmu profetik ini juga hadir sebagai spirit dalam berpolitik yang nanti akan dibahas di WA atau di mana ya. Nah, kembali lagi ke retorika profetik. Kunto Wijoyo tadi telah membagi dalam etika profetik dalam tiga aspek, yaitu humanisasi, liberasi, dan transendensi. Humanisasi itu sebagai definisi dari amar ma'ruf yang mengandung pengertian kemanusiaan atau memanusiakan manusia. Jadi ilmu profetik itu ilmu yang humanis, yang memanusiakan manusia, serta mengambil arti dari amar ma'ruf, yaitu kita senantiasa memperlakukan kebaikan terhadap orang lain. Yang kedua liberasi, yang artinya pembebasan yang diambil dari arti nahi mungkar, dan transendensi yang merupakan dimensi dari keimanan manusia. Ketiga aspek tersebut mempunyai implikasi yang sangat mendasar dalam rangka membingkai kelangsungan hidup manusia yang humanistik. Maka kita bisa lihat di PowerPoint adanya penggabungan atau penyatuan retorik dan ilmu profetik sehingga menghasilkan
humanisasi yang berkolaborasi dengan semangat patos yang berfungsi sebagai komunikasi yang mampu menyentuh hati halayak, perasaan, emosi, harapan, dan juga simpati. Liberasi yang menyatu dengan logos tadi berfungsi sebagai komunikasi yang berisi daya pengaruh disertai dengan alasan yang bukti dengan masuk akal. Nilai liberasi yang ditandai dengan penggunaan retorika yang edukatif, advokatif, konstruktif, dan argumentatif. Lalu tadi transendensi. Transendensi sendiri merupakan dimensi dari keimanan manusia. Ketiga aspek tersebut mempunyai implikasi yang sangat mendasar dalam rangka membingkai kelangsungan hidup manusia yang humanistik. Aspek etos dalam retorik disambungkan dengan aspek transendensi dalam ilmu profetik yang memiliki fungsi untuk menghadirkan sikap komunikasi yang juga didukung dengan pengetahuan yang luas dan memadai. Pada aspek transendensi mencakup nilai-nilai religiusitas, nir kekerasan, kampanye putih, dan juga menyejukkan. Maka nilai-nilai retorika profetik bisa kita masukkan ke dalam wacana iklan politik, yang mana para politisi bisa memakai retorika profetik ini untuk mempengaruhi seluruh masyarakat atau para pemilik suara, yang mana dengan aspek-aspek humanisasi, liberasi, dan transendensi sendiri dalam wacana iklan pilkada, dalam sisi humanisasinya, para politisi itu bisa menerapkan humanisasi sebagai wujud retorika yang santun, apresiatif, persuasif, rekreatif, estetik, dan memperhatikan kearifan lokal masyarakat pemilih. Nilai pada aspek humanisasi dalam iklan politik mencakup persuasif, mengajak, rekreatif, menghibur, estetik, keindahan, dan menghargai lokalitas masyarakat atau kearifan lokal. Jadi si politisi ini dapat mengamalkan atau bisa memakai retorika profetik untuk mencapai hal-hal yang tadi, yaitu santun, apresiatif, persuasif, rekreatif, estetik, dan memperhatikan kearifan lokal. Lalu dari aspek liberasinya, para politisi juga bisa memberikan nilai-nilai edukatif pendidikan, konstruktif, membangun, advokatif, pembelaan, dan keberpihakan. Serta nilai liberasi yang ditandai dengan penggunaan retorika yang edukatif, advokatif, konstruktif, dan argumentatif. Lalu dalam aspek transendensinya, pada aspek transendensi mencakup nilai-nilai religiusitas, nir kekerasan, kampanye putih, dan menyejukkan. Nilai transendensi sebagai wujud retorika yang menerapkan nilai-nilai religiusitas yang menampilkan dalam iklan politik dan adanya kampanye putih, yakni iklan politik yang menyejukkan, mendamaikan, beradu visi, gagasan, serta pandangan yang sehat. Jadi maksud dari wacana iklan politik pilkada yang memakai nilai-nilai retorika profetik ini yaitu para politisi bisa menerapkan aspek-aspek humanisasi, liberasi, dan transendensi ke dalam visi misinya. Serta di saat mereka mewacanakan atau memberikan visi misi dan gagasannya, mereka bisa meninjau aspek humanisasi, liberasi, dan transendensi tadi. Sehingga politik atau istilahnya pandangan kita atau misalkan keinginan si politis tadi itu bisa tercapai dengan mudah atau tercapai dengan baik, sehingga bisa dinilai bahwasanya politik tersebut atau cara dia mempengaruhi para pemilik suara itu menyejukkan, mendamaikan,
dan juga bisa dibilang politiknya itu politik sehat. Seperti itu. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf bila mana ada kesalahan dan